Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nurjaman MPD. Saya dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya diberikan tanggung jawab untuk mengampu mata kuliah keterampilan menulis surat menyurat di S1 ya, semester 4, Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video kali ini saya susun sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya untuk penilaian deskripsi diri, unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau disingkat PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah keterampilan menulis surat menyurat ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan kode mata kuliah 14020320 bobot SKS sebanyak 2. Pada mata kuliah ini akan dibahas berbagai hal. Ada 9 poin yang sudah saya rangkum. Yang pertama, ya, mahasiswa itu secara konsep dasar mata kuliah surat menyurat. Yang kedua, ada pengertian karakteristik dan fungsi surat. Yang ketiga, ada jenis surat, ya, surat dinas, surat lamaran pekerjaan, dan juga surat niaga. Yang keempat, bentuk surat, surat elektronik dan juga surat fisik. Ada yang kelima, bentuk tubuh surat, ya, kepala, isi dan penutup surat. Keenam, tata bahasa surat sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketujuh itu metode analisis surat menyurat. Kedelapan, teknologi dalam menulis surat menyurat. 9, ada aplikasi pengarsipan surat. Tujuannya dari pembahasan tersebut, mahasiswa harus mampu, ya. Yang pertama, harus mampu menguasai struktur dan format surat menyurat yang baik. Yang kedua, mahasiswa mampu menyesuaikan gaya bahasa dengan tujuan dan penerima surat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan komunikasi tertulis yang profesional sesuai dengan ejaan dan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Dan yang keempat, itu mengembangkan keterampilan menulis surat menyurat dengan teknologi digital. Adapun deskripsi mata kuliah ini, ya, mahasiswa dengan wawasan teoritis dan praktis surat menyurat dengan kemampuan menulis surat resmi sesuai dengan kaidah bahasa, struktur dan etika komunikasi tertulis yang profesional. Mahasiswa itu akan menguasai, menganalisis dan juga merancang surat menyurat. Oleh karena itu, mahasiswa, ya, pada mata kuliah ini mencangkup dari berbagai teori dan juga praktik. Materi teori berisi pengertian umum surat menyurat, bentuk surat menyurat, dan bentuk tubuh surat, fungsi juga jenis surat. Itu secara teoritis. Secara praktis, nantinya mahasiswa sebagai calon pendidik bahasa dan sastra Indonesia harus mampu memproduksikan, ya, dan mampu menganalisis surat menyurat secara baik dalam bentuk surat elektronik maupun surat fisik, serta mengarsipkan surat dengan baik menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, rencana perkuliahan semester atau RPS disusun sebagai acuan. Ini mencakup capaian pembelajaran, topik mingguan, metode pembelajaran, serta penilaian yang akan digunakan selama 1 semester. Untuk menunjang komunikasi dan diskusi yang efektif selama 1 semester ini, ya, mahasiswa akan diberikan kesempatan berdiskusi lebih lanjut, ya, tidak cukup hanya di dalam kelas secara luring, tapi di luar kelas yang akan dibekali dengan grup WhatsApp atau pihak kampus sudah menyiapkan siakan atau kami sepakat membuat juga Google Classroom untuk memudahkan komunikasi diskusi di luar ruangan. Setelah itu, nanti pada perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan, 1, mahasiswa harus mampu memahami dan menguraikan konsep dasar, karakteristik, dan fungsi surat menyurat. Yang kedua, ini mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar, karakteristik, dan fungsi surat menyurat dalam konteks yang profesional. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian, struktur, serta jenis-jenis surat resmi. Juga mahasiswa diminta harus mampu membedakan jenis-jenis surat seperti surat dinas, surat lamaran pekerjaan, dan surat niaga.
Selanjutnya, ya mahasiswa juga tidak cukup memahami, menjelaskan atau membedakan, ya, juga harus tahu dari bentuk tubuh surat itu. Yang berikutnya, yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan perbedaan format fisik atau kertas dengan surat elektronik. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis surat, memberikan perbaikan surat sesuai dengan umpan balik yang berpedoman pada kaidah bahasa Indonesia. Yang ketujuh, mahasiswa mampu merancang template atau desain surat dengan format struktur yang tepat. Yang kesembilan, yang kedelapan, melalui metode project based learning atau PBL, mahasiswa itu mampu membuat surat dinas, surat lamaran pekerjaan, juga surat niaga sesuai dengan ejaan dan kaidah bahasa Indonesia dengan menggunakan teknologi digital. Yang terakhir, nanti mahasiswa mampu mengelola arsip surat digital secara sistematis dengan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, ini juga perlu diperhatikan, tadi sudah secara deskripsinya, ya, kemudian capaiannya, topik yang akan dipelajari dari tiap pertemuan. Ini yang pertama, mahasiswa pada pertemuan pertama kami melakukan kontrak kuliah atau prakuliah, ya, kontrak belajar, bagaimana nanti prosedur perkuliahan kita selama 1 semester, dan diselipi menjelaskan konsep dasar mata kuliah surat menyurat. Yang berikutnya pada pertemuan kedua, menjelaskan pengertian dan karakteristik surat menyurat. Yang pertemuan ketiga, ini menjelaskan surat menyurat secara spesifik. Kemudian yang pertemuan keempat, menjelaskan pengertian, fungsi, struktur, dan jenis dari surat dinas dan surat lamaran pekerjaan. Pertemuan kelima, masih sama pengertian, fungsi, struktur, dan jenis surat, namun pada jenis surat niaga. Pertemuan keenam, itu membedakan format surat fisik, baik secara elektronik tadi ya, elektronik dan juga fisik. Pertemuan yang ketujuh, mahasiswa mampu gitu ya, sama-sama menjelaskan bagian dari tubuh surat, antara lain ada kop suratnya, ada pembukanya, ada isi dan ada penutup. Yang terakhir yaitu pertemuan ke-8, biasanya kami lakukan ujian tengah semester dengan soal dalam bentuk tertulis, ya. Kemudian mahasiswa menjawab soal dari materi-materi yang memang sudah dibahas sebelumnya. Bobotnya ini sebesar 30. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-9, ya, dilanjutkan dari materi yang sebelum-sebelumnya. Di sini para mahasiswa harus mampu menjelaskan tata bahasa baku surat itu sesuai dengan ejaan bahasa dan sastra Indonesia, ya, ejaan yang disempurnakan atau ejaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Kemudian juga menjelaskan, nah ini yang ke-10 jadi hampir nyambung, yang tadi sebelumnya ejaan, yang ke-10 itu bahasa baku, kaidah bahasa Indonesia. Yang ke-11 mahasiswa diarahkan untuk menganalisis kesalahan isi penulisan, ya, lalu memperbaikinya sebagai umpan balik. Pertemuan yang ke-12 yaitu pertemuan ini mahasiswa merancang surat dan menerapkan teknologi digital, ya, dalam menulis surat. Yang pertemuan ke-13 membuat arsip surat berbasis teknologi digital. 14 mahasiswa akan membuat atau memproduksi surat dinas dan surat niaga menggunakan teknik digital. Ya, yang ke-15 mahasiswa membuat surat dinas, surat lamaran pekerjaan menggunakan teknologi digital. Nah, ini semua menggunakan teknologi digital, ya. Yang terakhir yang ke-16 yaitu ujian akhir semester. Mahasiswa diminta untuk menganalisis 10 surat dari surat yang sudah tersebar pada publik lalu dianalisis. Nah, ini bobotnya juga besar sebesar 40. Pada mata kuliah ini saya sebagai dosen menerapkan beberapa metode, ya, metode pembelajaran yang digunakan. Mulai ada small group discussion, ya, kelompok kecil. Kemudian ada role playing, juga melakukan simulasi. Kemudian ada discover learning, self-directed learning, kooperatif, project based learning, ya, kolaboratif, contextual learning. Nah, semua metode-metode ini dirancang agar para mahasiswa dapat berpikir kritis, ya, juga interaktif serta berkolaboratif. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan ini ada LMS, ya,
atau SIAKAD, juga video pembelajaran, PowerPoint, teknologi digital. Kami menggunakan Google Drive, Google Doc, juga Canva, ya. Kemudian jurnal ilmiah serta dokumen surat sebagai media faktual atau nyata dalam pembelajaran. Asesmen yang dilakukan untuk memenuhi ketercapaian tujuan mata kuliah ini, ya, ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan, yang secara komprehensif sudah disusun di dalam RPS juga. Ya, kriteria penilaian pedoman harus konsisten dan tidak bias. Saya lakukan itu, kriteria yang dapat berupa kuantitatif maupun juga kualitatif yang secara komprehensif. Bentuknya dalam bentuk tes juga non tes, ya. Perlu diketahui ada beberapa komponen asesmennya, mulai presensi ya atau kehadiran dan partisipasi ini bobotnya 10%. Kemudian ada tugas harian atau kuis yang dilakukan itu sebesar 20%. UTS itu berupa tes tertulis tadi sudah disampaikan sebesar 30%, dan UAS itu praktik ya, menganalisis dan juga membuat surat itu sebesar 40%. Baiklah, berikut akan saya sampaikan proses pembelajaran pada mata kuliah keterampilan menulis surat menyurat pertemuan ke-11 dengan materi metode analisis surat menyurat. Mari sama-sama kita simak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua para mahasiswa. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, kita sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Mari kita duduk saja, berdoa di dalam hati sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang baik. Amin. Pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas dan memfokuskan capaian pembelajaran, mulai dari memperbaiki kesalahan penulisan surat dinas, lamaran niaga, dan pribadi. Ya, sub CPMK-nya, capaian pembelajaran tulisannya, mahasiswa mampu menganalisis isi surat menyurat dengan aturan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Insya Allah hari ini kita akan lakukan mulai dari yang pertama. Jika nanti waktu masih cukup, kita lanjutkan ke bagian poin 2, poin 3, dan poin 4. Karena kita seperti biasa, ya, kampus kita adalah kampus Perserikatan Muhammadiyah, AIKA harus selalu kita terapkan. Ayat yang akan ditanamkan pada pertemuan kali ini Quran Surat Al-An'am ayat 153 yang berbunyi, ya, bisa baca semua ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikan dari jalannya. Demikian itu diperintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Poin penting dan pesan penting yang bisa kita tangkap dari ayat ini yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana kita harus mengikuti jalan yang lurus. Nah, surat pun juga sama. Di dalam surat kita pasti harus, ya, melihat bagaimana penulisan surat yang baik dan benar. Semua surat itu sudah pasti baik, benar? Betul. Coba Rana, saya tanya nih, nah, kalau surat Rana terima itu yang pertama kali lihat apa ya? Pengirim Pak. Pengirimnya. Oke, Seti. Perihalnya Pak. Perihalnya ya. Untuk apa sih surat dikirim ke saya? Untuk apa sih? Terus kapan waktunya? Kapan dilaksanakan? Sudah gitu. Tidak ada yang pernah lihat. Ini tulisan namanya salah. Tidak kata kalimatnya bikinnya salah. Tanda bacanya salah, saya nggak mau kata. Ya, nggak mungkin kan? Nah ini jadi ada kaitannya dari ayat tersebut untuk materi kita. Saya tanya nih, ya, masih ingat dengan bentuk surat yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya? Masih ingat kan?
Ada yang mau menyebutkan? Boleh. Silakan. Angkat tangannya satu orang satu. Kita sudah menyebutkan sebelum-sebelumnya bentuk tubuh surat. Boleh? Siapa? Blok surat. Itu bagian bentuk surat itu blok surat. Kemudian tanggal. Kalau bentuk suratnya, ayo. Bentuk suratnya kartu pos, warkat pos, ya. Wacana bersampul. Oke, bagus semua. Kalau misal yang tadi semua itu adalah bentuk surat, sekarang bentuk tubuh surat. Yang ini apa? Bentuk tubuh. Bukan bentuk surat, bentuk tubuhnya. Ya. Ada edaran dari kampus terkait tentang ujian semester. Ada kan tubuhnya? Nah, banyak tuh apa saja? Block style, simple style, Identity style, oke, ada lagi simple block style, lalu semi block style dan seterusnya. Nah, berarti kalian sudah mengingat banyak bentuk-bentuk tubuh surat. Oh ya, mohon maaf saya belum menyebarkan daftar hadir, nanti sambil diisi saja, ya. Nah, ini ya. Tuh, bentuk surat full block style, ya. Masih ingat ya? Bentuknya benar-benar full rules, ya. Surat block style, ya. Apa yang membedakan? Posisi ya. Kemudian semi block style. Apa yang membedakan? Kop suratnya, ya. Kemudian yang terhormatnya juga terpisah. Ada yang sebelah sini, ya. Kemudian lanjut. Tuh, square block style, ya. Kemudian special paragraph, indented style, ya. Ini resmi Indonesia baru dan resmi Indonesia lama, ya. Oke. Nah, tadi yang disampaikan oleh teman kalian ya lama ya, ada kop surat, kepala surat. Nah, ini bagian-bagian isi surat. Kalau bentuknya, tubuh suratnya ini. Kalau bentuk surat tadi warna pos, yang vaksin. Nah, ini harus tahu dan bisa membedakan. Ya, itu kita sudah pelajari. Nah, hari ini juga kita sama di CPNK itu kan kita akan mengamati surat. Ya, mahasiswa mampu menyebutkan bentuk tubuh surat. Berarti ada hubungannya dengan pertemuan sebelumnya ya. Bahasanya kalian harus tahu bentuk tubuh surat ini apa, ya. Dan hari ini kita akan lakukan juga diskusi untuk menganalisis dari surat. Karena ada 3 surat dinas, surat lamaran, surat niaga, ya. Bahkan dengan surat pribadi. Itu pekan lalu kita sudah jelaskan ya apa perbedaan dari isinya. Baik, ini. Coba yang bisa boleh angkat tangannya, boleh juga dituliskan di depan. Ada surat dari dinas. Kita sudah masuk ke materi ini, ya. Mengenal bentuk tubuh surat. Ini surat asli yang sudah dikeluarkan dari dinas pendidikan khususnya Provinsi Jawa Barat. Tadi sudah melihat bentuk-bentuk tubuh surat dari materi sebelumnya yang sudah dibahas oleh teman-teman kita saat presentasi. Boleh yang dikeluarkan saja. Hari ini pembahasan secara mendalam, nanti kita diskusi sini. Bentuk tubuh surat di sini aja ditulis secara kapital boleh. Yang bisa tulisannya sini di warna merah. Bentuk tubuhnya aja. Bentuk tubuhnya tadi ada banyak kan? Ada full block style, ya.
Sebelah kanan. Kalau dog style di kiri. Semi kiri. Mana ya? Coba dicek. Ada nggak yang di kanan? Di kanan nih. Ya, official style atau Indonesia. Ya, jadi yang terhormatnya dari sini di perihal yang ngomong, perihal atau hal, ya. Kemudian lampiran jika ada. Oke, jadi jawabannya masih ya. Terima kasih ya, Askia sudah menjawab. Boleh saja saya yang kedua. Oke, biar kita lebih mantap nih. Kita akan diskusi bersama. Saya akan membagi kelompok secara langsung. Waktunya tidak lama, 10 menit saja. Karena tidak memberikan pembenaran, tapi hanya memberikan coretan yang salah. Oke ya, karena ini bekerjanya berkelompok, sudah pasti bisa menjawab dengan cepat. Menjawabnya boleh dengan dilingkari atau digarisbawahi, ya. Dan yang ketiga nanti jika waktu tidak cukup kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ini ada contoh suratnya. Berarti gimana nih bagiannya? Dia sampai 3 baris 2 ya, bertiga. Nah ini bertiga. Nanti tengah-tengah. Berarti ini berdua ya. Waktunya 10 menit. Kurang saja. Nah ini contoh surat nih. Kiranya ada berapa sih kesalahan? Nah ya, beri tanda lingkar. Ada yang punya tisu? Boleh gitu ya. Yang lain sambil bekerja boleh. Kita sudah mencoba menganalisis ya. Coba lakukan analisis secara langsung dari surat. Ini kita sudah ada contoh suratnya ya. Contoh suratnya. Baik ya, waktu kita
titik duanya, PT-nya banyak ya. Jakartanya tidak terlintas. Ya. Ada 20 paper, biasanya dia menggunakan Romawi. Ini nanti contoh benarnya di seperti ini. Oke, tidak kapital semua, cukup yang terhormat, tidak ada di tempat, tapi langsung Jakarta. Menunjukkan bahwasanya direktur dana investasinya di Jakarta. Dengan hormat, ya, satu kan tanda tangannya? Satu, kami ucapkan terima kasih. Tuh, tembusan tidak ada nomor kalau inisial, dia langsung S3, ya, penulisnya Sri, pengetiknya IA. Di IA itu kan ada yang mengkonsep, ada yang mengetik, ya, dibedakan. Penulis sama pengetik kan beda. Mengkonsep itu lebih ke penulisnya. Pengetik itu yang mengetik ulang kali, ya. Kayak teks proklamasi itu kan pengkonsepnya orang kan, yang mengetiknya siapa? Saya intinya aja. Nah, ya, yang konsepnya para pemuda dan saat itu presiden belum ditunjuk. Dan seterusnya. Sampai sini coba ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak berikan tugas 5 surat, boleh dinasnya 2, lamarannya 1, niaganya 2, atau dinasnya 3, niaganya 1, lamaran 1, disesuaikan. Yang penting dari kelima surat yang kalian temukan, ada di antara ketiga tersebut untuk dianalisis, ya. Jangan lupa ditentukan jenis tubuh suratnya dan diberikan tanda bagian-bagian yang salah untuk diperbaiki. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKTPT bidang pengajaran pada mata kuliah keterampilan menulis surat menyurat dan video pembelajarannya beserta materi metode analisis surat. Semoga bermanfaat.